Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran secara daring dalam mata kuliah kecerdasan buatan dan hukum atau artificial intelligence. Di mana dalam tatap muka hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-7, yang mana saya akan mengambil tema kaitannya dengan artificial intelligence dan criminal liability. Berbicara tentang artificial intelligence atau IA, pada dasarnya memang itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa kita menjadikan pengetahuan, apalagi dengan keberadaan teknologi yang saat ini sudah berkembang secara pesat. Namun demikian, dengan munculnya IA ini juga akan menjadi suatu potensi ancaman bagi masyarakat, selain juga tentunya keberadaannya itu juga akan membantu untuk aktivitas yang diperlukan oleh masyarakat. Yang mana dalam hal ini tentunya dampak-dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya IA itu juga harus segera diantisipasi apabila dalam hal ini itu akan berkaitan dengan kerangka hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Berbicara tentang artificial intelligence, ketika dalam hal ini digunakan oleh manusia, maka dalam hal ini bagaimana pertanggungjawaban yang nantinya akan dimintakan kepada IA, yang notabene IA tersebut adalah merupakan suatu advanced teknologi atau merupakan teknologi pada dasarnya. Nah, pada dasarnya dalam hal ini mengenai IA, ya, kita masih menjadikan suatu perdebatan apakah IA ini juga bisa menjadi suatu subjek hukum, yang mana pada dasarnya secara konseptual bahwa dikatakan sebagai subjek hukum itu apabila suatu itu dapat mendukung adanya suatu hak dan juga kewajiban, atau dalam hal ini sesuatu yang menurut hukum itu berhak atau berwenang melakukan perbuatan hukum, atau siapa saja yang memiliki hak atau cakap untuk bertindak dalam hal ini mendukung hak dan juga kewajiban tersebut, dan segala sesuatu yang menurut hukum itu memiliki hak dan kewajiban. Ini adalah pengertian subjek hukum berkaitan dengan IA tersebut. Lalu, kalau kita kaitkan dengan subjek hukum yang saat ini diketahui atau yang saat ini kita kenal bersama adalah kita mengenal subjek hukum itu orang perorangan atau natural person dan juga badan hukum atau reh person. Di mana keberadaan IA pada formalnya memang ini belum diakui, karena tadi saya katakan ini masih merupakan satu perdebatan untuk mengakuinya. Namun demikian, berbicara tentang criminal liability atau pertanggungjawaban pidana, manakala ada suatu pertanggungjawaban ya bila perbuatan itu ada yang melakukannya. Nah, ketentuan dalam hukum pidana ini yang tadi saya sampaikan hanya mengenal dua subjek hukum saja, yakni orang atau badan hukum itu sendiri. Yang mana biasanya di dalam redaksi peraturan perundang-undangan itu akan kita kenal dengan redaksi barang siapa, yang mana ini akan mengarah pada manusia ataupun badan hukum tersebut. Nah, lalu berbicara tentang subjek hukum ini, maka kita akan mengarahkan pada pelaku kejahatan atau tindak pidana itu sendiri. Ya, dengan kata lain bahwa lingkup daripada pertanggungjawaban pidana dalam KUHP itu hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau badan hukum, yakni tentunya yang di dalamnya itu tidak mengatur di luar daripada subjek hukum tersebut. Lalu, apakah ke depan dalam hal konteks perkembangan hukum di masa yang akan datang ketika ya adanya suatu kesepakatan ya secara ilmiah tentunya dalam hal ini menentukan bahwa IA ini merupakan sebagai subjek, maka hal ini tidak menutup kemungkinan ketika segala sesuatu yang dilakukan IA ke depan ini nanti juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada beberapa kasus yang mungkin akan saya tampilkan dalam hal ini yang kita akan coba telaah secara mendalam apakah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hal ini itu ada keterkaitan dengan fungsi suatu teknologi, katakan saja adalah robot, yang mana telah mengakibatkan suatu korban. Ada dampak hukum yang dilakukan oleh IA tersebut, apakah ini bisa dimintai pertanggungjawaban? Yang pertama adalah autonomous machine atau robot killer machine. Dalam hal ini, kasus yang terjadi di salah satu kota di Michigan, yakni Robert Williams, ini adalah orang yang menjadi korban
karena Robert Williams ini tewas karena adanya suatu kecelakaan robot di mana ya di Michigan di tahun 1979. Pada saat Robert Williams memasuki suatu industri di mana dalam hal ini itu ingin mengambil suatu benda yang ada dalam suatu rak tertentu yang biasanya sistem kerjanya itu kalau ada benda di rak tersebut itu robot itulah yang nanti akan otomatis mengambil. Akan tapi diketahui ternyata robot tersebut itu memang ada kesalahan input atau informasi yang tidak pas, tidak sesuai, sehingga ketika Robert Williams ini mengambil benda tersebut, ternyata ada gerakan secara otomatis yang dilakukan oleh robot atau mesin robot tersebut, sehingga mengenai Robert Williams dan mengakibatkan meninggal. Nah, kasus ini diangkat di dalam suatu persidangan. Lalu, hakim menilai bahwasanya robot yang telah mengakibatkan ya dalam hal meninggalnya Robert Williams tadi itu bukanlah merupakan kesalahan robot ya, akan tetapi dalam hal ini yaitu merupakan suatu bentuk kesalahan yang dilakukan ya dalam hal sistem kerja di dalam perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan itulah yang nantinya akan melakukan penggantian kerugian. Lalu berikutnya contoh yang kedua adalah artificial intelligence yang berkaitan dengan full research search engine ya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya seperti halnya Google, kita bisa mengakses Google, kita bisa menemukan beberapa informasi, semuanya itu adalah merupakan sistem program yang kita bisa melihat dari adanya fungsi search engine yang dimiliki oleh Google. Nah, di mana ada seseorang yang mengkritik bahwasanya dalam sistem kerja dalam search engine tersebut itu telah adanya suatu skandal algoritma image recognition. Jadi, di mana ada pengenalan suatu bentuk gambar ya atau mungkin wajah atau gambar-gambar yang memang dalam hal itu ditentukan. Nah, ternyata di sini di tahun 2015 ini melabelkan foto segerombolan manusia yang mana kita bisa sebutkan itu ras Asia dan Afrika itu telah direkognisi gambarnya itu adalah seperti halnya hewan gorila. Ya, dalam kasus ini Google telah mengkonfirmasi bahwa label foto yang telah ditampilkan dengan adanya algoritma image recognition tadi itu secara otomatis memang merupakan teknologi yang baru dan memang belum sempurna. Ya, ini awal-awal ketika memang mesin pencarian Google itu menghasilkan atau menampilkan suatu image recognition yang tidak sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh manusia itu sendiri, sehingga ini akan menjadi suatu permasalahan yang salah satu orangnya yang mengkritik itu adalah Safia Umoja dan Nobel. Dalam bukunya yang membahas bagaimana algoritma search Google dalam hal ini itu terkait dengan cara kerja AI, menentukan dan juga menggolongkan fitur wajah manusia ke dalam kategori tertentu, itu merupakan masih menjadi suatu permasalahan atau misteri yang karena karakteristiknya yang mengambil keputusan dengan prakarsa sendiri. Pada dasarnya, ketika kita melihat bahwa ketika isu berkaitan dengan IE, ini adalah kita harus melihat kepada siapa yang merancang IE tersebut, apakah memang sudah diverifikasi hasil informasi atau algoritma-algoritma yang telah dihasilkan itu sudah sesuai. Jangan sampai justru ini akan menimbulkan suatu informasi-informasi yang salah dan juga keliru. Kenapa? Dalam ini tentunya ketika akan menghasilkan suatu gambar yang tidak sesuai, maka akan menjadi suatu persoalan bagi kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak terima dengan informasi yang ditampilkan melalui mesin Google tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika kita melihat dari dua contoh yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ini tidak lain adalah dihasilkan dari cara kerja suatu teknologi yang dinamakan teknologi berbasis AI. Nah, lalu bagaimana dalam hal pertanggungjawaban pidana? Ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana, ini kan mengarahkan pada kesalahan si pelaku itu sendiri. Dalam hukum pidana, kita mengenal 3 masalah pokok dalam hukum pidana, di antaranya itulah tindak pidana sebagai syarat objektifnya, kemudian pertanggungjawaban pidana, ini adalah merupakan syarat subjektifnya yang melekat pada diri pelaku, dan pidana atau sanksi hukuman yang nanti dapat dijatuhkan kepada pelaku itu sendiri. Nah, berbicara dalam kerangka pertanggungjawaban pidana atau criminal liability, maka dalamnya itu ada yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang akan kita mencoba melihat seberapa
kita bisa menentukan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini itu ya. Kita katakan, karena kita membicarakan tentang IE, maka teknologi yang dibawa itu apakah benar kita bisa mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam kondisi oleh kejahatan yang dilakukan oleh mesin yang berbasis artificial intelligence, dalam hal ini itu kita bisa melihat dalam pembahasan sebelumnya itu kita ada 3 pengelompokan atau 3 kategori AI, ada artificial general intelligence, kemudian ada artificial narrow intelligence, dan juga yang paling tinggi penggunaan sistemnya itu adalah artificial super intelligence. Maka dimungkinkan dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pidana itu dapat diberikan dengan menggunakan beberapa pendapat. Ya, kembali lagi ini ada beberapa pendapat yang saya ambil dari beberapa teori. Yang pertama itu adalah kita lihat adanya konsep proprietor via another. Ya, kemudian yang kedua adalah natural probable consequence atau those who operate or instruct. Kemudian pandangan yang ketiga adalah direct liability. Kita akan coba jelaskan satu persatu dari konsep tersebut. Pertama adalah proprietor via another. Di mana dalam pertanggungjawaban pidana ini yang berbasis proportional liability, pendekatan ini itu bertujuan untuk menjelaskan kepada siapa pertanggungjawaban pidana ini dikenakan dalam kejahatan offense teknologi atau suatu kejahatan yang berbasis AI tersebut. Jika dilihat dari segi proporsional atau secara adil bahwa pihak yang bertanggung jawab itu atas perancangan AI. Jadi siapa yang merancang AI tersebut, maka ialah yang harus bertanggung jawab. Karena pada dasarnya AI ini diciptakan oleh manusia, ya, oleh si perancangnya tadi atau orang yang mengembangkan daripada AI itulah yang nanti harus mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana kita kenal dengan adagium actus non facit reum nisi mensit rea, yang artinya adalah suatu perbuatan itu tidak dapat dikenakan sanksi apabila tidak bisa dibuktikan niat jahatnya. Jadi harus diketahui untuk menentukan seseorang itu salah, yang pertama itu adalah mens rea, niat jahatnya seperti apa, dan juga actus reusnya, perbuatan jahatnya itu seperti apa. Itu yang tentunya menjadi dasar seseorang itu dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang dilakukan. Lalu pendekatan ini menyatakan adanya suatu program yang kita ambil dari AI itu sendiri dalam melakukan suatu kejahatan, maka dimungkinkan pertanggungjawaban itu dikenakan kepada pihak yang merancang teknologi tadi. Ya, orang yang dimungkinkan untuk bertanggung jawab itu tentunya adalah mengarah pada programmer software selaku pelakunya. Jadi dalam hal ini teori proprietor via another ini adalah kita melihat bahwa pelaku yang dikatakan sebagai atau yang pas untuk mempertanggungjawabkan itu adalah developer atau programmer AI tersebut. Lalu yang kedua adalah teori natural probable consequence atau who operate or instruct. Di mana dalam pendekatan ini tergolong pertanggungjawaban pidana ini berbasis pada proportional liability, namun berfokus untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana atas suatu kejahatan yang berbasis AI juga. Di mana melibatkan suatu kesalahan atau kelalaian barang dari pihak yang mengoperasikan mesin atau dalam istilah usernya atau mesin AI itu berada dalam pengawasan suatu pihak. Ya, jadi kita bisa melihat siapa yang melakukan pengawasan penggunaan AI tersebut, mesin AI tersebut. Maka ketika kita bisa menentukan siapa yang menggunakan atau usernya tadi, maka ia nanti juga yang bisa dianggap sebagai orang yang dimungkinkan harus bertanggung jawab. Sehingga dalam hal ini adalah programmer dan juga user sebagai pengguna AI, maka ini yang memiliki kemungkinan untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, ya, dan dianggap sebagai pelakunya atau dadernya, ya, atau mungkin ke middle dader atau orang yang dalam hal ini itu ikut serta, ya. Tentunya kita lihat di dalam pasal 55 KUH pidana. Yang tentunya apabila terbukti, ya, telah adanya suatu kelalaian yang melanggar tanggung jawab mutlak sebagai pihak yang bertanggung jawab, ya, atas suatu pelaksanaan mesin AI, ya, misalnya ya perancang software tersebut sebenarnya mengetahui dan sadar, tahu persis bahwasannya adanya suatu kemungkinan robot itu nanti memiliki potensi untuk menyerang ataupun melukai manusia. Jadi pada prinsipnya keberadaan robot AI misalkan atau segala bentuk teknologi yang berbasis AI ketika dirancang itu orang yang merancang itu akan tahu apa potensi yang akan dilakukan.
atau yang terjadi. Maka ini sesungguhnya bisa menjadikan dasar ya programmer atau user tadi dimintai pertanggungjawaban. Itulah teori yang kedua. Lalu teori yang ketiga, mungkin ini juga sudah menjadi konsep ataupun teori yang sering kita gunakan di dalam pertanggungjawaban pada umumnya, di mana adalah dikenal dengan direct liability atau pertanggungjawaban secara langsung. Pendekatan ini memberikan AI suatu status hukum yang sah dalam hal ini terjadi kejahatan yang berbasis AI. Yang mana dalam hal ini tentunya kita melihat dari mens rea dan juga atus reusnya, seperti yang dalam teori yang kedua tadi. Meski sesungguhnya banyak terdapat perdebatan, misalnya bagaimana dengan pelanggaran, kemudian tanggung jawab akibat error dalam penggunaan software tersebut. Apakah fungsi program ini dapat disamakan juga dengan adanya teori pemaaf pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila. Jadi pada dasarnya seorang gila ini kan memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung karena memang di dalam perbuatan yang dilakukan ini adalah tanpa disadari, ya kan? Kita juga memaklumi hal ini. Lalu bagaimana kalau misalkan penggunaannya indah dalam suatu perangkat AI tersebut? Apakah memang kita bisa menjadikan suatu alasan bahwa tadi tanggung jawab akibat suatu error dalam suatu mesin itu juga bisa dimintai pertanggungjawaban pada si penggunanya atau kepada mesin tersebut. Karena kembali lagi dalam hal ini itu bahwa AI ini masih menjadikan suatu perdebatan sebagai subjek hukum atau bukan. Kemudian sesungguhnya memberikan AI itu status sebagai subjek hukum ini berarti melibatkan semua pihak yang memiliki keterlibatan dalam perencanaan proses pembuatan ya sampai dengan pelaksanaan penggunaan teknologi itu akan dikenakan pada tanggung jawab pidana yang tanpa melihat proporsi andil dan juga bijaksana. Oleh karena itu tentunya dari beberapa pengetahuan yang tadi saya sampaikan berbicara tentang criminal liability pada AI atau artificial intelligence, maka dalam hal ini dapat saya ambil sebuah resume secara singkat bahwa ketiga jenis pertanggungjawaban pidana di atas yang tadi saya sampaikan ada 3, maka hal ini juga harus dilihat dari jenis AI dan juga kapabilitasnya itu seperti apa. Kemampuan dari masing-masing AI itu seperti apa. Karena kita juga mengelompokkan dari beberapa penggolongan AI. Yang pertama tadi adalah Artificial Narrow Intelligence, kemudian Artificial General Intelligence, dan yang terakhir yang paling canggih itulah Artificial Super Intelligence. Yang mana dalam hal ini tentunya akan memiliki kadar ketika nanti dimintai suatu pertanggungjawaban pada mesin AI tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban AI yang tentunya kita saat ini berada di wilayah Indonesia, maka dalam ini tentunya harus berupaya ke depan ada suatu hukum yang dicita-citakan bahwasanya pemerintah dalam hal ini selaku pengambil kebijakan ini juga mampu mengatur AI ini untuk dapat menentukan ya kedudukannya, legal standing-nya, apakah memang bisa menjadi subjek atau selama ini hanya menjadi suatu alat saja atau sebagai objek. Sehingga dalam hal ini tentunya kita harapkan ya terobosan hukum yang tadi diharapkan kepada pemerintah mengatur terkait dengan AI ini juga akan sering digunakan masyarakat seiring dengan adanya suatu paksaan adanya digitalisasi ya sebagai suatu keharusan di dalam masyarakat kita saat ini digitalisasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengantisipasi potensi-potensi kejahatan dari artificial intelligence tersebut. Namun demikian, sementara yang kita bisa melihat dalam hukum positif kita hanya atau kita baru memiliki satu perangkat yang berkaitan dengan undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE, yang tentunya itu menjadi sebuah kerangka hukum positif kita untuk bagaimana melihat bahwa segala bentuk perbuatan yang berkaitan atau yang menggunakan sarana teknologi informasi maka bisa dikenakan dengan undang-undang tersebut. Demikian paparan dan juga penjelasan singkat berkaitan dengan materi hari ini yang membicarakan tentang artificial intelligence pada pertanggungjawaban pidananya. Maka semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian semuanya, para mahasiswa ataupun masyarakat secara luas. Demikian saya akhiri. Semoga semuanya sehat selalu dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe video-video yang telah kami hasilkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.